Sampai sedikit ya, terima kasih Bu Ashanti dan teman-teman manajemen. Kami mau menambahkan sebenarnya soal progres laporan dari manajemen sebenarnya. Jadi biar nggak bias juga, kita dari pihak Mas Aris sebagai pelapor dan mewakili manajemen waktu itu sudah melaporkan di Polres Tangsel. Itu Mei. Di sekitar bulan Mei, akhir awal Juni lah, kita mau membuktikan bahwa memang ada hal-hal yang harus ditimbang oleh polisi. Yang pertama soal pemalsuan surat, jadi mereka yang melakukan pemalsuan surat, makanya Mas Anang tadi itu mungkin jadi korban juga sebenarnya, yang kami kesian juga. Karena tanda tangannya dipalsukan, tapi ini masih proses pembuktian di kepolisian ya. Yang kedua ada penggelapan dan penggelapan dalam jabatan. Ini yang sebenarnya teman-teman media pasti sudah lihat, kemarin ada beberapa kali saudari A ini keceplosan, dia bilang hilaf dan lain-lain. Nah saat ini kami menyampaikan, yang terhormat pihak kepolisian pasti sudah sangat bisa objektif melihat tindak pidana yang sebenarnya nyata-nyata terjadi yang dilakukan oleh saudari Ayu ini. Jadi kami yakin polisi akan segera menaikkan status mungkin atau mungkin menetapkan tersangka dari saudari Ayu. Karena dari awal seperti Bu Ashanti sampaikan, kami sebenarnya tidak ingin ada press conference karena secara hukum posisi Bu Ashanti kuat. Dan banyak tanggapan-tanggapan yang tidak perlu, seperti kami sampaikan sebelumnya, pihak pendamping dari Bu Ayu, rekan kami, advokat, sedang dalam proses kami adukan kepada organisasi advokatnya karena memang ada statement-statement yang merugikan pihak Mas Anang juga, dalam hal ini PT HDN-nya. Jadi kalau dari kronologi cerita kami mungkin tidak perlu menambahkan, tapi yang jelas banyak kerugian yang dialami oleh Bu Ashanti, manajemen maupun perusahaan dan rekan-rekan bisnisnya. Ini yang kami sangat sayangkan kalau ini tidak segera disudahi lah sama saudari A ini. Mungkin itu dulu tambahan dari kami. Silakan. Tapi nanti tipe orang yang susah banget untuk percaya sama orang. Kenapa kok kamu bisa percaya sama dia anak, dan memang kesehariannya Ayu ini seperti apa sih gitu loh? Memang dia pendiam atau memang dia banyak ngomong atau Kebalikan ya, mungkin aku tuh malah sebenarnya gampang percaya sama orang kalau gak tahu ya, anak ini ya namanya kita manusia, pasti kan kita juga gak bisa menilai orang ya. Tapi aku itu baru tahu bener-bener tadinya gini, begitu dia keluar gitu ya, dia ngomong, aku tuh sempat kayak ini bener dia nih yang bisa melakukan hal ini. Tapi semenjak dia membuka aibnya sendiri, akhirnya orang-orang yang nge-DM aku, nge-WhatsApp aku, kalau misalnya orang yang ngomong adalah Aris dan Tony, kalian masih bisa bilang ya iya masih kerja sama Bunda, masa mau ngomongin Bunda gitu ya. Orang yang udah keluar nih 80% itu semua ngubungin aku, WA aku, menceritakan bagaimana saat bekerja bersama beliau ya. Dan aku jadi shock banget dengan aku banyak yang aku gak bisa ceritain, karena menurut aku ngapain ceritain sesuatu yang bukan, aku orangnya nggak mau menceritakan hal-hal yang di luar kasus ini. Tapi aku sekarang dengan hati yang kuat, aku tidak akan membiarkan orang ini lepas. Karena apa? Kalau yang dulu aku masih, karena ya itu tadi, orang masih takut dosa, masih takut kalau misalnya dia menipu orang, nyakitin orang, dia nggak bisa ini. Bahkan ada satu orang yang sampai hari ini masih ya baik gitu, untuk masih mau nyicil, masih mau apa, walaupun aku bilang udah nggak usah ya. Kalau orang ini menurut aku udah di luar batas, dia salah mengambil langkah. Dengan begini dia pikir aku akan mencabut laporannya, tapi alhamdulillah ya Bang, kita malah punya banyak laporan lagi untuk beliau. Jadi ya karena gini, waktu pertama kali kita laporkan di Polres Jakarta Selatan, beliau punya pengacara juga yang ada yang mendampingi, tapi mundur karena apa? Karena benar banget, Mbak Ayu, kamu udah begini, udah melakukan begini, udah begini, kamu satu-satu solusinya adalah musyawarah, ya minta maaf. Nanti tinggal kamu bilang supaya kamu gak ditahan, supaya Bunda cabut laporannya, kamu akan cicil seberapa atau apa, dikasih tahu begitu. Akhirnya dia mundur. Nah sekarang lah tiba-tiba dia muncul dengan keadaan yang begitu. Tapi saat
dan mengajukan uang yang diambil itu untuk apa sampai detik ini? Tidak ada jawaban. apa-apa. Tidak ada. Tapi kalau pas Aris datang ke rumah, kan katanya dibilang ada ancaman lah gitu. Oke. Oke. Ada rekaman nggak? Ada semuanya ada. Ya, jangan ya. Iya, udah nanti biar polisi. Tapi artinya ada rekaman. Ada. Semua rekaman. ada bahwa tidak ada intimidasi dan kita kan ke rumahnya loh. Iya. Kalau dia kita bawa ke semak-semak terus ada 10 orang, 100 orang boleh dibilang intimidasi. Ini kan kita ke kandangnya dia loh. Dan Aris nggak ada bawa siapa-siapa. Aris cuma datang dengan yang 3 orang dia suruh pecat itu tadi. Jadi yang ngajak juga juga Kan suami. tinggal teriak aja kan kalau memang ada intimidasi, ya kan? Tinggal Sekarang teriak gini aja. ya Mbak Adri, Iya. kalau Mbak Adri dituduh sesuatu, Mbak Adri tanda tangan, tapi Mbak Adri nggak melakukan itu, mau nggak? Nggak. Terus di rumahnya Mbak Adri kira-kira ngapain? Iya, kamu. Bun, berarti pas Berarti suami untuk- nangis-nangis itu juga ada rekamannya yang masih Saya nggak boleh ngomong sekarang Mbak, karena ini bisa menjadi Iya. aku tahu mereka pihaknya kayak gimana nya. Jadi saya minta maaf untuk tidak menjawab hal-hal yang menurut aku akan menjadi bahan buat mereka. Yang jelas saya punya buktinya tuh kuat, saksinya kuat, buktinya kuat. Makanya saya nggak mau respon tadinya gitu karena Betul. saya beberapa kali punya masalah buat yang mau nggak saya viralin kayak gini, nggak pernah. Nah dia, aku tuh tadinya menjaga anak-anaknya, ya kan. Terus aku juga masih menunggu ini orang akan kayak gimana ya atau apa. Tapi dilihat keadaan kayak begini dia pun sudah tidak peduli dengan dirinya ya buat apa. Jadi Tapi terkait yang soal mobil yang Aset yang diambil itu apa aja Bun? oke. Berarti yang 2M itu rinciannya apa aja sih Bun? Oke, satu-satu sabar. 2M itu Bun? Mau rumah, mobilnya mungkin taksirannya 30-40 juta. Rumahnya ditaksir ya, aku belum tahu lah, sekitar segitu juga. Perhiasannya mungkin juga 5-10 juta lah ya gitu. Suaminya yang bilang kita punyanya ini di rumahnya ya, di rumah kita punyanya ini dibikin surat sama Mas Haris bahwa Ayu ya, dibikin surat sama Ayu, dia bikin dalam kondisi tidak ada tekanan. ada tekanan, ada di situ dalam keadaan sadar, sehat, glowing, dan apa lagi tadi? Maaf ya. Yang putih glowing itu tadi. Terus dia buat di situ dan diserahkan, tapi beberapa hari kita serahkan balik karena kita bilang, Riz, lu mau jualin rumah orang? Iya. Iya kan? Suruh dia jual sendiri aja, nanti tinggal dia kasih ke kita lah. Masa kita yang jualin juga, kita yang ditipu, kita yang repot, ya nggak mau lah gitu kan. Memang itu benar aku ngomong gitu karena dan Mas Haris ngambil itu semua tidak, dia bilang kan disuruh Bunda Ashanti itu Mbak sebelum ngomong buktinya mana. Iya. Itu pasal lagi buat kamu. Ada nggak arahan Bunda Ashanti? Aku aja nggak tahu dia ke rumahnya ngambil apa-apa. Beliau yang mereka yang menyerahkan Yang meminta kita. dan meminta kita Sebagai untuk itikat baik. tidak dilaporkan. Sebagai itikat baik. Udah Nambah dikit ya. Jadi ini harus dicatat betul nih teman-teman. Bu Ashanti atau timnya itu kesana karena diajak, ya, bukan karena inisiatif yang wah kami ke rumah kami ambil barangnya, tidak. Makanya unsur perampasan Ke Polsek dulu Bang. Ke Polsek. Dia nggak mau dilaporin, Betul. baru dia bawa ke rumahnya. kalau ke rumahnya itu ajakan dari dia. Jadi kita tidak ada inisiatif yang aneh-aneh. Kita juga malah menjaga komunikasinya awal ke kantor, ngobrol baik-baik. Jadi makanya unsur perampasan ini kita bingung sebenarnya. Kami yakin polisi akan bertindak objektif. Tapi yang kami perlu catat yang di bawah tekanan ini request dari ibu mertuanya juga. Jadi selain suaminya yang baik hati, ibu mertuanya juga baik hati. Dia dengan sangat menyayangi Ayu sebenarnya. Dia mau bertanggung jawab buat surat pernyataan, dia sayang sama mantunya. Iya, itu ada aku mau tambahin Betul. Bang. Tadinya kita mau laporin juga suaminya, kita pikir kerjasama antara mereka. Iya. Tapi sekarang saya balik jadi kasihan sama suami Betul. dan keluarga suaminya karena ya saya nggak bisa cerita lah Iya. masalahnya apa. Tapi saya jadi kasihan sama suami dan keluarga suaminya karena mereka ya tadi berbesar hati juga untuk mau kita ini ya kita apa ya dia mau untuk melakukan boleh ya Bu kata Mas Haris boleh dan di rumahnya ya di rumah mbaknya. Jadi sukarela ya teman-teman, jadi bukan dipaksa, itu yang penting sekali. Terima kasih.